Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramat, sedaya para ibu-ibu paguyuban minangkung dumateng Sohibul Bait, Ibu Eli sak keluarga yang tansah kita muliakan, dumateng Ibu Ketua senajan boten waket rawuh, Ibu Haja Elias kalian Ibu Ipah. Nggih. Ibu Ipah. Wonten Semarang nih. Ya, segera. Sarang-sarang ingkang nembe nandang gerah, mugi-mugi kanthi donga kita panjenengan sedaya. Amin kita Gusti Allah enggal ngangkat sakitipun, dipun paringi dangan malih saged kembal kalian kita panjenengan sedaya. Sareng-sareng monggo kita nginggahkan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten wekdal siang menika kita ingkang waget rawuh wonten kesempatan pertemuan menika beratus Gusti Allah maringi kenikmatan ingkang sering kula aturaken, setunggal nikmat ingkang pun kita raosaken rupi kenikmatan ketenangan jiwa, ketentraman hati. Ingkang kaping kalih kenikmatan lahiriah utawi fisik, organ tubuh kita masih berfungsi walaupun mungkin fungsinya sudah berkurang atau semakin melemah. Tapi wonten kados mekaten itu adalah sifat alam, sifat alami, bahwa alami itu perubahan, alam itu selalu berubah. Pramila bagaimanapun keadaan kita yakini ini adalah keadaan yang terbaik untuk kita semakin mengenal siapa diri kita akan seperti apa akhirnya, dan kita akan kembali kemana. Terus perubahan sifat dasar manusia yang selalu tidak normal ini menunjukkan bahwa manusia ini butuh sinkronisasi, istilahnya penormal sing dadekke normal. Ada balance agar napa menungso menika berada di posisinya. Menungso niki nek terlalu berat ke kanan, dia cenderung bahasane ora gelem kumpul karo wong. Terlalu berat ke kanan iki wis pikirannya akhirat terus, eksklusif. Terlalu ke kiri, dia juga bahaya juga. Kenapa? Kebablasan. Nek bahasane ibu-ibu sing suka-suka sosialita. Jadi hidupannya itu intinya pikirannya adalah tujuan hidup itu dunia. Padahal kehidupan kita akan dimulai dari setelah kita mati. Kehidupan yang hakiki itu setelah kita mati. Lah sak suwe-suwene umur menungsa niki 100 tahun untuk hari ini itu sudah hebat sekali. Kalau gadah guru Mbah Maimun itu 96 niku wis diarani kiai sepuh. Hari ini sampun sedo. Untuk mencapai umur semonten awak dhewe niku wis harus berbagai cara. Kiat satarane dokter iki wis ditamake kabeh ngilmune. Piye ben umur semono tekan 100 niku tapi seh normal. Normal dalam artian tidak punya keluhan walaupun sudah berkurang. Lah dalam posisi ketidakpastian, boten normal, ini sifat alami manusia, maka kita akan kembali ke sifat yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kekuasaan itu hanya milik Allah. Nah ini maknanya kita dikenalkan keadaan, dipaksa untuk mengenal diri dengan keadaan yang ada. Kalau sering matur ken ngilo niku maknane ya kita itu melihat diri kita kekurangannya. Dulu itu saya pernah cantik kan, tentu. Semua pernah merasakan kuat, paling cantik.
Kalau nggak cantik ya nggak dipilih oleh sang suami toh. Mestinya adalah pilihan yang terbaik. Tapi hari ini siapa yang mau memilih? Wis rondo-rondo sepuh-sepuh ngoten niku. Siapa sing milih? Dinewe mohon. Kula ki ditawani karo bojone, jenengan ajeng garwa malih. Ning kalih rondo nika. Moh. Mampure mason. Dan seterusnya. Saya boleh poligami tapi syaratnya karo rondo nika. Moh. Apalagi ketika kita sudah terbujur menjadi bangkai. Istri, anak istri tercinta tidak mau lagi bersama. Jadi santapan cacing tanah. Artinya manusia ini akan dibanggakan itu hanya sekejap sekali. Maka kita jangan seperti artis, jangan seperti selebritis niku. Selebritis itu kan ketok, wah itu kayak pas booming, kayak tren, kayak payu. Tapi setelah itu menjadi sampah masyarakat dan kehidupan akhirnya nggak tahu seperti apa. Yang banyak overdosis, yang banyak akhirnya mencari kenikmatan yang sifatnya lebih parah lagi. Tujono ya Mbak Niki kumpul di lingkungan yang alhamdulillah notabene selalu ada peringatan, dan peringatan inilah yang senantiasa akan bermanfaat untuk kita. Zaman rumiyin niku enten seorang kiai santri yang nimba ilmu niku 9 tahun. 9 tahun ngaji kulhu mawon mboten mlebet, Bu. Jadi ngapalke kulhu mawon mboten apal. Akhirnya dia dalam tanda kutip putus asa. Saya ngaji kulhu kancane wis do apal Quran, aku kulhu ora rampung. Akhirnya memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan dia kehausan, di tengah padang pasir ada aliran air. Aliran air ke bawah netes dengan watu. Melihat batu itu dekok, ada tanda bekas dari air itu. Akhirnya dia berpikir, sekeras-keras hati manusia tidak mungkin melebihi kerasnya batu. Kerasnya batu yang sedemikian keras saja hanya 1 tetes, tapi dengan perjalanan waktu hanya bisa berbekas, apalagi hati manusia. Akhirnya dia memutuskan kembali untuk ke pondok meneh. Sak goblok-gobloke aku, sak elek-elek aku sesok kumpul ning PKK karo ngaji. Walaupun pirang tahun aku lali karo ibadah, mungkin saja kita sering banyak lali kaya lagune Pasha Ungu tuh. Kita kembali lagi ke Allah, nyebut nama Tuhan setiap Idul Fitri ya. Oleh kalingan masjid Allahu Akbar maha besar ini pas Idul Fitri. Selainnya itu sing maha besar uang yang maha besar dan lain sebagainya. Dan itu perlu kita akui, perlu kita sadari, memang cengkek normalnya kita seperti itu. Akhirnya Ibnu Hajar ini pulang ke pondok lagi. Ya itu namanya akhirnya berubah menjadi Ibnu Hajar, anak batu. Karena dengan dia terilhami batu itu, akhirnya dia pulang ke pesantren lagi, akhirnya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses. Mulane kula mboten bosen untuk mengulang-ulang kata-kata kula, dan jenengan alhamdulillah program ini istiqomah sampai mati insyaallah. Karena enggak berpengaruh pun ucapan lingkungan itu akan berdampak pada diri kita. Mindset kita akan terbawa. Aliran energi positif. Ibaratnya ngaten iki sing mboten husuk ana wong 5 apa wong 10. Sing husuk wong 1 nek tenggen salat nika. Sing 40 niku blas ra husuk, tapi siji ana sing husuk kabeh akhirnya ditangkap oleh Allah, dianggap wong sing husuk. Nah, itu energi positif itu akan berdampak menyebar kebaikan itu kepada semuanya yang mendekat. Nggih contohnya meneh lampu seperti ini. Jenengan sing nemplek kalih napa nggih? Nemplek kalih dak niku cor-coran karo nggo sing ngisor sami menapa mboten? Dampak boleh dapat sinarnya kan sami toh? Itu karena apa? Energi kumpul. Tapi niki lampune teng mriki jenengan berada di luar, tidak ikut kumpul-kumpul ya enggak dapat lampu. Walaupun jenengan merasa pede karena di sana lebih terang, tapi terangnya yang di luar dengan yang di sini berbeda. Jadi intinya Ki Mbak jangan pernah menjauh dari tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah
dengan perjalanan waktu saya niki pun tahun baru Hijriah kula kemutan bertambahnya tahun berarti bertambahnya usia kita, tapi maknanya berkurangnya waktu kita untuk hidup di dunia. Sekarang umur 70 atau 60, kalau kita dijatah 80 tahun, umurnya 70 berarti tambah 1 tahun ini kita sudah menjadi kurang 1 tahun. Bertambah menjadi 71 atau 61, tapi otomatis dekatnya kita dengan kuburan itu tinggal 9 tahun. Tahun besok juga sama, bertambah 1 artinya semakin dekat dengan kuburan kita. Karena apa? Kita makhluk yang bernyawa. Hitung-hitungannya nggak seperti matematika. Nah, matematika yang hitung-hitungan sesuatu yang nggak hidup itu ditambah mesti apa? Nilainya nambah, jumlahnya nambah. 2 tambah 2 menjadi 4. Tapi nek barang makhluk yang bernyawa bisa nambah bisa kurang tergantung. Dengan gadah meri campur karo gangrangan, merine 3 gangrangane 1 tambah pinten? Dadi pinten? Dadi gangrangan setunggal. Sing 3 ilang. Tapi contoh jenengan kiambak, tapi tambah kalih garwa jenengan dadi pinten? Ana sing dadi 5, ana sing dadi 4. Bisa nambah. Itu artinya rahasia hidup, termasuk rezeki, termasuk umur. Jenengan nambah umur mungkin nggak bisa untuk hitungan bilangannya, bilangannya tetap mati. Wes kadung 70 karo Gusti Allah dinas juga tetap 70. Tapi kualitasnya akan menambah. Ketika itu hidup itu berkah. Maka kita nggak usah mikir, wong aku wis jatah 70 tahun uripe kok njaluk dawa umure. Artinya apa? Umur 70 tahun tapi berbeda dengan yang tidak diminta. Yang diminta 70 tahun tapi yang berkualitas. Artinya berkualitas berarti setiap hari ini kita tidak termasuk orang yang stagnan, okay? Stagnan itu berarti nggak ada perubahan. Maka ada pepatah, barang siapa hari ini lebih baik hari kemarin, maka kita orang yang sukses. Hari ini sama dengan hari kemarin, kita orang yang rugi. Apalagi hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Kita orang yang celaka, kita orang yang rusak. Ya mesti nih saya tua niku ya mesti saya sadar tenan kudune. Ra pantes ngoten nek ra sadar nih. Mosok saya ndablek turu wong le turu wis angel. Gawe sedekah ra kepenak, gawe mlungker ra kepenak. Saya ndek bojo wae karepe malah ungkur-ungkuran terus. Padahal jejer-jejer suwe-suwe niku ra kepenak. Pingine wis dhewe kok. Aku selak pengen menyat pane. Nyat napa? Ya, artinya kita itu sudah ingin kesendirian. Kesendirian dalam arti tidak ingin senang-senang sing sifatnya duniawi. Maka pilihan-pilihan kita untuk menghadapi kehidupan sing kados ngeten iki, awak dhewe kan dihadapkan dengan berbagai peristiwa, kabar sing macem-macem. Mbah niku sisi politik, sisi lingkungan. Kula wingi ngaji teng Grabak 2 hari yang lalu. Sebelumnya pun enten kabar tentang kematian anak SMP ini toh, sing kasus HP, hanya dengan kasus HP dibunuh dengan anak 11 digorok. Jadi orang yang dipateni biasa ganteng mboten, tapi isek rung terima cek digorok. Yang mati itu yang korban, bukan sing kelangan HP. Jadi sing korban kelangan HP, sing mati niku mboten sing jiko HP. Jadi sing mateni sing nyolong HP karena nggak mau dituduh dan dhewe samar konangan. Anak umur berapa niku? Umur SMP kelas 2 SMP Grabak SMP 2. Artinya berarti belum balik. Lah ini kesalahannya di mana? Kesalahan faktor utama yang paling menentukan menjadi baik buruknya anak ini adalah orang tua. Orang tua adalah lingkungan. Ketika orang tua ini sibuk dengan pikirannya, obsesinya, apalagi dunianya. Saat ini zamannya HP ini kan anak ya cekelane HP, wong tua cekelane HP. Dan itu tidak menjamin keluargane wong biasa, keluargane kiai sami mawon. Sekarang mulai tergerus wiridan, cekelane tasbih, saniki malah cekelane HP. Terus akhirnya tasbih ya malah model baru toh,
sing ana napa ali-ali niku, cethetan niku. Tapi niku ge fantasi. Wis beda dengan tasbih sing zaman riyen. Kualitasnya sudah beda. Oh, saiki ana sing model kayak masker kan ya karena dunia sosialita dan dunia kehidupan ini masker sing maune kan khusus fungsinya untuk apa masker itu? Untuk menjaga dari penyakit intinya toh. Tane kan ana pernak-perniknya terus piye ben ketok indah tambah ono sing dikai sutra kai emas. Sekarang napa niki jenenge tasbih itu juga sama. Termasuk prestis ya, gaya hidup. Jadi apapun sekarang bisa menjadi napa? Gaya hidup. Pramila nggak ada yang bisa terselamatkan dengan kehidupan yang sekarang yang serba cepat, teknologinya serba hebat, kecuali orang-orang yang selalu mendapat peringatan, selalu diingatkan. Karena sifatnya menungso niku sering kula aturaken manusia. Manusia itu itu manusia yang selalu dilupakan. Sing cok lali wae. Kita dari mana mau kemana itu sok sering lali. Sing oke kan niru Mbah Surip. Mbah Surip ki dari pokoknya happy ending tapi happy ending ra cetha. Dari tidur bangun tidur lagi. Pikirannya kok meng kowe berarti kan mangan turu. Nah, apa bedanya kita dengan yang ada di kandang? Jadi kita mulai berbenah ketika umur kita sudah 40 tahun berarti kita munggahe 40 berarti medun ya. Nek pantun niku wis posisi paling mentes nek pari. Nek wis 40 tahun niki berarti parine sampun apa wayahe pun mentes wis wayahe dinteni panene. Lah apa meneh wis 50 tahun. Kula pengin nembe ulang tahun pas tanggal 10 Muharram niku tanggal 8 Agustus ulang tahun 47. Niki wis punjul 7 tahun dari masa dewasa saya. Jenengan wis turah gitu. Wis turah wis 50 tahun, 50 tahun. Maka dalam posisi tinggal 1/4 atau 1/3 umur sisa kita maksimalkan hidup kita untuk kebaikan. Lesan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Nah, potensi agar menjadi baik dipaksa mengikuti kewajiban. Ayo, Pak Ane aku melu le mangkat ning masjid. Itu bentuk pemaksaan diri kita, pumpung aku sesa mlaku. Ge arep tobat jebule sikile wis angel ge mlaku. Kita hanya menyesal di kemudian hari ngerti-ngerti wis semuten ge mlaku angel. Arep berbenah arep menjadi baik ternyata kita sudah nggak mampu. Akhirnya kehidupan kita di akhir hanya penyesalan. Di akhir kehidupan kita penyesalan karena belum bisa berbenah. Pramila mumpung sehat sepertiga umur yang masih tersisa ini kita gunakan sebaik mungkin. Ya termasuk seperti niki dengan kumpul-kumpul ini angger niate sae, niate silaturahim, napa jenenge nepung sanak, nepung sedulur. Niki pun kebaikan yang sangat baik. Pramila muga-muga jenengan selalu diberkahi dengan keluarganipun, rezekinipun, saha putra wayahipun saged terjaga keimananipun dan akhirnya menjadi sesuatu yang membahagiakan anak-anak, istri, anak-anak putu sing membahagiakan ketika kita sampun suwanting ngersani Gusti Allah. Mekaten lan semanten yang kula aturaken monggo kita dongani, kita dongaaken Bu Ilyas, Ibu Ipah, mugi-mugi angenipun andang kerah ingkang dipun paringi mantun, dipun wangsulaken sehat lan saged kempal kalian kita wingi sedaya. Panjenengan sedaya ingkang nembe kagungan keluhan menawi jangan wekdalipun waktu malam nggih. Waktu malam dengan sempataken setelah jam 12 ke atas. Walaupun hanya mungkin 5 menit. Walaupun nggak sempat untuk sholat. Nyempatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, menghirup udara yang panjang. Napa tarik nafas. Oksigen sekitar jam 2 ke atas itu oksigen yang terbaik. Mungkin awake dhewe rada ngus-ngusan, mungkin rada sesek, mungkin awake rada gerak abot, itu dengan tarikan nafas pada waktu malam itu. Tapi nafas tasbih tadi dimulai dengan apa? Bacaan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar minimal 3 kali, minta kesembuhan sama Allah, insyaallah diparingi enteng.
nek saged medal nek mboten masalahnya. Intinya di daerah sing higienis, mboten mampu teledong, nek metu malah jejer kandang lah malah mboten lah malah semaput tunggu. Masalahnya nggon dhewe sekitare lah yo oke teledong. Nggon kula mburine sampah ngarep sampah, nek metu malah dadi mumet. Dadi kok ning jero mawon. Nggih. Bar subuh jenengan nek sing pun saged istiqomah wiridan tambahi wiridane maos Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasane ping pinten? Biasane ping pisan to? Pokoke ndonga saniki ping 100. Ping 100. Ping 100 niku setengah jam, kula setengah jam. Niku santai nek banter mboten sampai. Niku fadilahe apa yang kita minta, dunia akan baik, akhirat akan baik. Sebab niku jenenge donga pamungkas, donga sapu jagat. Nah, kita minta waktu subuh niku waktu yang dimana kita itu netral, durung mikir macam-macam, terus turu ora ndek maksiat. Kalau dhewe njaluk tempat waktu yang paling dekat sama Allah. Krana bar subuhan. Tenan-tenan monggo kita dongaaken kanthi wasilah Fatihah.